gampang kau nafsu lah ayam dulu lah. Itu adalah nggak nafsu ada. Kalau nafsu ya batal. Yang nafsu ayam nggak nafsu. Ada orang gitu memang. Dibandingkan sama ayam. Kita nyuntain batal rupanya udah enggak. Ya kalau bersama perempuan kok batal. Lebih mulia lagi, rawat lagi pada ayam ada. Itu ada alasannya. Masalah ibadah pun gitu. Jadi ada sahabat paling tinggi kita puasa itu 1 hari puasa, 1 hari enggak, atau di puasa 1 hari enggak, itulah puasa Nabi Daud namanya. Jadi ada sahabat, aku tiap hari bisa kok, sanggup aku kok 1 hari. Tiap hari puasa dia. Ngadulah sahabat yang lain sama Nabi, ya Rasulullah si anu tuh puasa tiap hari. Panggil dia kemarin itu. Kau ikut siapa sih kata Nabi? Ikut engkau Rasul, enggak pernah aku puasa tiap hari itu Nabi. Walaupun tahan enggak disuruh, ini sahabat apa hukumnya? Haram. Jadi haram lah hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabul hadas. Ini bab pada menyatakan segala sebab hadas, yaitu yang membatalkan wudu. Ketahui olehmu bahwasanya adalah ibarat ulama pada tempat ini berlain-lainan. Maka setengah mereka itu adalah ibaratnya babul asbabul hadas. Artinya ini bab pada menyatakan segala sebab hadas. Tuh satu ada mengatakan seperti itu. Dan setengah mereka itu ada ibaratnya babul tawafanu wudu. Artinya ini bab pada menyatakan segala yang membatalkan wudu. Dan setengah mereka itu adalah ibaratnya babul wajibatul wudu. Artinya ini bab pada menyatakan segala yang mewajibkan wudu. Maka ibarat yang 3 ini bersamaan sahnya, yang mana menjadi ya, pada pihak maknanya. Yang murad yang dimaksud dan berlainan laziman wujud di setengahnya dan setengahnya. Tetapi ibarat yang pertama itulah yang terlebih baik. Yang pertama itu yang paling baik ya. Dan ialah yang dipilih akan dia oleh Imam Rafa'i dan Imam Nawawi di dalam Mahrar Minhaj. Karena sejahtera ia daripada i'tirad bersalah-salahan zahir ibarat yang kedua dan yang ketiga. Maka tiada selamat keduanya daripada i'tirad, dan jika menerima ia akan takwil yang menolakkan akan ibarat sekalipun. Karena ibarat yang tiada berkendak kepada takwil nyatanya terlebih baik daripada ibarat yang berkendak kepada takwil. Ambillah itu yang nggak pakai takwil lagi udah. Nah, itulah paling bagus ada ya. Diterangkan lagi, mau ditakwilkan lagi gitu. Nah gitu ya. I'tirad keputusan, mengambil keputusan i'tirad pada zahir ibarat. I'tirad ambil mana mau kita ambil. Tapi yang pertama itu paling bagus. Artinya ini bab pada menyatakan segala sebab hadas gitu. Enggak pakai tawil lagi udah. Nah gitu. Enggak pakai, kalau yang pertama ini kan enggak pakai tawil terangannya. Yang kedua tadi ini bab pada menyatakan segala yang membatalkan wudu. Itu bedanya. Yang ketiga, ini bab pada menyatakan segala yang mewajibkan wudu. Kan mutawil kemana tuh? Banyak maksudnya. Jadi selama kita pakai itu aja lah. Sengaja ngambil wudu karena Allah Ta'ala udah kemana pun jadi dipakai. Mau sholat, mau baca Al-Quran, mau apa bisa dipakai. Nah gitu ya. Ambil umumnya aja gitu. Sengaja aku ambil wudu karena baca Quran umpamanya. Kan Quran kan. Nanti ada lagi, nanti kalau kita khususkan seperti ini, itu masih berjalan gelintir. Ada nggak bisa pakai semayang, ada dulu, tapi nggak bisa semayang. Apalah contohnya? Sengaja aku ambil wudu, kenapa? Karena masuk ke lambu.
Bisa pakai sholat itu. Nah, itulah salah satu wudu yang tak batal bersentuhan istri. Nggak batal itu. Kalau buat teka-teki pun. Apakah ada bersentuhan istri nggak batal wudu? Ada. Mana wudu yang macam mana itu? Wudu kalau masuk ke lambu. Udah ngerti lah ya, udah dewasa kok. Kok sharing alhamdulillah nggak tahu dia. Hah? Oh tahu juga ya? Dia nggak tahu. Sampai sebegitunya ya. Jadi kita mau masuk ke lambu suruh ngambil wudu supaya bersih gitu. Jangan ada gangguan. Nah, ini wudunya nggak batal bersama dengan istrinya. Kalau batal nggak ada gunanya sudah ambil wudu kan? Bisa pakai sholat? Nggak bisa. Baca Quran pun nggak bisa. Jadi kalau mau dibuatkan teka-teki pun gitu. Apa ada nggak batal bersama istri? Ada. Nah gitulah ya. Itulah ilmu mantik namanya. Kau batal sama istri kau Eri? Enggak. Ya, orang Muhammadiyah lah enggak. Kau pun Muhammadiyah. Kalau ada orang Islam bukan Muhammadiyah, bukan Nabi Muhammad lah dia. Bukan Nabi. Karena Muhammadiyah itu arti pengikut Muhammad. Kalau kau bukan Muhammadiyah kan bukan pengikut Muhammad lah kau berarti. Ini paham orang kalau nggak batal wudu, paham Muhammadiyah? Enggak. Kita pun nggak batal. Nah, cuman belum titik kan? Nah, itu mau takwil tadi. Wudu yang macam mana? Wudu mau masuk lambu. Sampai disengaja ya, itulah namanya yang abdal itu ya. Bukan kebetulan memang ada wudu ya, memang sengaja ngambil wudu gitu. Dan lagi wudu ini menggugurkan dosa kita. Mungkin kalau kita amal rugi kita. Kekal tajdid wudu, mesti senantiasa ada wudu. Biasakan itu. Biar laki-laki, biar perempuan. Biasakan. Wudu itu menjaga kita, dan itu menggugurkan dosa. Hah? Itulah ruginya kok. Saya kalau tanya saya ruginya istri kok ngikut. Ya udahlah nggak apa-apa lah kau tanggung jawab kau ngajari saya. Makanya kalau kita ada wudu itu mengurangkan dosa. Kita basuh muka pertama, basuh kedua sunat ya. Apa diminta sana? Ya Allah ampunkan dosa disebabkan muka ini. Banyak dosa sebab muka ini. Ya. Basuh ketiga minta dicahayakan muka ini. Nah. Bercahaya, cahayakan mukaku nanti Allah di hadapanmu. Kenapa? Karena banyak nanti orang nggak bercahaya ya. Rupa-rupa muka orang nanti. Kalau orang nggak sholat, hitam semua mukanya. Dari rambut sampai ujung kaki. Itulah sekarang kita minta cahayakan. Nah, basuh tangan pun gitu. Basuh pertama wajib, basuh kedua sunat. Ampunkan dosa tanganku ini. Basuh ketiga minta suratan tangan kita dengan tangan kanan. Itu isi dengan doa sama. Itu gugur dosa tadi itu nih. Udah betul. Basuh kepala wajib pertama. Basuh kedua sunat. Minta dihapuskan dosa kepala. Apa dosa kepala? Kau nandui orang. Nah, bagus. Itu betul udah mahir lah kau tuh. Udah, dari situ aja udah kalau gitu. Kalau belum tadi, saya lanjut tadi terus tuh. Nah, itulah guguran dosa itu. Jadi kalau kita biasakan ngambil wudu, kekal wudu, kita kan berulang-ulang kamar mandi kan. Jadi kalau berulang-ulang kamar mandi, kenapa nggak ambil wudu aja sekalian? Nanti sampai kaji ini kan udah berulang-ulang saya sampaikan, jelas, nyata, bisa dibuktikan. Kalau ini kita pakai, kalau dibandingkan dengan salon, saya pun saya pergi ke salon mau di wisuda nggak tanda sampean, hebatnya salon itu ya. Nah, tapi macam mana pun dia nggak tanda dengan hujan dan nggak tanda dengan panas kan. Kalau udah, nah, mau kena hujan kena panas nggak apa-apa. Itu nanti hasil buahnya. Kalau orang yang ngaji ini dikekalkan wudu itu, biarpun umurnya 60 muka 30 aja.
Nggak percaya, tengok orang nggak ngaji. Umur baru 30, muka 60. Nggak ada auranya, nggak ada cahayanya. Itu kalau uduk, mau kena hujan, kena panas nggak apa-apa. Tapi kalau yang salon, kena hujan, kena panas pun berselema, berkeringat, habis sapu tangan, hilang. Hilang bulu mata barongsainya ya. Nah, jangan anggap sepele masalah kayak gini. Itulah apa uduk itu, hebatnya ya. Adapun wajah iktirat pada zahir ibarat yang kedua, maka karena bahwasanya menghendaki zahir ibarat itu akan bahwasanya wudhu yang dilakunya itu yang dilalu itu batal ya daripada asalnya dengan salah suatu daripada segala yang 4 perkara. Maka lazimlah kalau begitu, sudah lazim daripadanya bahwa batal pula sekalian sembahyang yang dikerjakannya dengan wudhu itu. Maka yaitu bersalah menyalahlah ia akan makna yang murad, karena bahwasanya wudhu tiada batal ia pada asalnya hanya saja murad daripada batal wudhu dengan dia, habislah wudhu dengan dia, padahal adalah wudhu pada masa yang lalu sebelum datang hadas itu sahih, masih sempurna. Iya, maka segianya lah ditakwilkan dengan yang demikian itu. Tiap-tiap ibarat yang datang ya dengan lapas batal wudhu dan barang sebagainya. Nah. Bingung kan? Memang sengaja ulama itu begitu. Tadi yang ketiga tadi, bab pada mereka segala yang batal wudhu, ibarat dari 3 perkara. Semuanya itu sah ya. Segala yang membatalkan wudhu. Ini bab pada menyatakan segala batal wudhu. Adalah ibarat, artinya ini bab pada menyatakan segala yang wajibkan wudhu. Maka ibarat yang 3 ini sama semuanya maksudnya. Jadi dia perlu tawil. Kalau dia ambil wudhunya untuk yang lain, macam tadi lah contohnya ya. Ambil wudhu kena masuk ke lambu, nah, nggak bisa pakai mana, batal wudhunya itu. Untuk yang lain nggak bisa, udah batal wudhunya. Gitu aja lah ya. Ngerti Anda? Jadi kita maunya wudhu tetap ada aja. Wudhu itu pun menjaga kita kan. Kalau kita duduk di angkot atau di mana-mana, sayang dan wudhu kan, senggol orang. Iya kan? Nah, batal wudhu nanti. Jadi enggak. Jadi wudhu pun menjaga. Dijaganya kita udah. Makanya Islam ini luar biasa. Makanya dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pakaiannya pun menyelamatkan. Kalau kalian dengan pakaian seperti ini, kalian nabrak orang padahal. Tapi orang itu salahkan orang. Kau tak sebar jalan kosong jadi aja. Padahal awak nabrak padahal. Tapi juga pakai baju kaos, nggak pakai peci, pakai celana li. Awak ditabrak, awak dimarahin orang kan. Ini memang sok kali nih emang nih kan. Dari pakaiannya itu. Jadi Islam diangkat pun gitu. Orang pakai pakaian, pakai peci, sediakan orang pada duduk. Sediakan. Itu namanya rahmat semuanya ya. Jadi uduk tadi kalau nggak kita gunakan, rugilah kita. Apalagi para istri. Jadi waktu basuh pertama wajib, basuh kedua dia minta dia berdosa disebab muka, basuh 3 minta dicahayakan muka di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan suami. Nah, kan gitu kan. Jadi suami nggak tahu yang lain, itu istrinya aja tahunya. Cantik aja ya kan. Udah dipelet duluan ya.
Adapun makna yang murad yang dimaksud, maka bahwasanya yang mewajibkan wudu yaitu perkara yang tersebut itu beserta dengan mengendaki umpama sembahyang. Maka yang mewajibkan wudu itu bersusun daripada dua perkara, ya. Mengangkatkan hadas juga mengharuskan sembahyang. Demikian lagi mewajibkan mandi. Seperti yang lagi akan datanglah perkataannya, ya, atasnya di dalam babnya. Dan berlainan pula lah ulama pada menghantarkan bab asbab hadas dalam kitab. Maka setengah mereka itu mendahulukan akan dia daripada bab wudu. Dan ilatnya apa sebabnya? Karena bahwasanya manusia adalah ia diperanakan dengan berhadas jua, tiada bertaharah. Hanya adalah taharahnya itu datang kemudian. Maka munasabah bahwa didahulukan bab asbab hadas daripada bab wudu. Maka itulah dulukan, ya. Dan proses besar dia. Dan setengah mereka itu mendahulukan ya akan bab wudu daripada bab asbabul hadas. Maka ilatnya, sebabnya karena bahwasanya manusia tatkala adalah ia diperanakan dengan berhadas, maka berkendalilah ya pada mula-mula kepada mengenal wudu yang menghilangkan hadas. Kemudian maka berkendak pula lah ia kepada mengenal hadas yang membatalkan dia. Maka munasabahlah mendahulukan bab wudu daripada bab asbal hadas. Ketahui olehmu pula bahwasanya sebab pada istilah, yaitu pada istilah ma yalazimu min wujudi la wujudi wa lazimun man adamihi adamal zatihi. Artinya sebab itu barang yang lazim daripada wujudnya. Wujudnya sebab dan lazimlah daripadanya tiadanya. Tiada sebab bagi zatnya. Artinya dengan menilik bagi zatnya, bizatnya sebab. Dan bahwasanya hadas pada istilah syara diitlaqkan ya atas 3 makna. Maka makna yang pertama, nah, istilahnya itu, ya, amar itibari yakumu bil a'dai yamna'u sahta tahu salati haisa la amri hasa. Artinya hadas itu suatu pekerjaan yang ditibarkan wujudnya oleh syara, yang berdirilah ia kepada sekalian anggota, lagi menegahkan ia akan sah umpama sembahyang. Kalau gak ada wudu gak sah sembahyang. Sekira-kira tiada ada yang merahis. Maka mana ini telah terdahulu ke perkataan atas pada bicara air mutlak. Nah, kita bicarakan masalah air mutlak yang lalu tuh, ya. Dan makna yang kedua yaitu ilas babu ani yantahi biha tahar, ya. Artinya hadas yang itu segala sebab yang habis dengan dia taharah, mandi atau wudu atau tayamum. Maka dengan mana inilah dikatakan hadas kemih dan hadas tidur dan hadas tersentuh dan hadas menjabat kubul. Maka dikatakanlah pada tiap-tiap satu daripada yang sebab yang 4 perkara itu hadas. Berikan sebab hadas, ya. Pertama, kena kencing. Berhadaslah berarti dia. Hadas apa? Hadas kemih, hadas kencing. Atau tidur, ya. Sudah batal wudu, ya. Dan hadas tersentuh, ya. Dan hadas menjabat kubul. Maka dikata pada tiap-tiap satu daripada sebab yang 4 perkara itu hadas. Dan makna yang ketiga yaitu mana'al muntaribul alal zalika. Arti hadas itu tertegah dan mengiringi ya atas yang demikian itu, yakni atas suatu pekerjaan yang diitibarkan wujudnya oleh syara pada anggota atau atas satu sebab daripada segala sebab yang habis daripada dengan dia taharah.
yakni apabila adalah pada seorang suatu pekerjaan yang tersebut itu, atau ada pada satu sebab daripada segala sebab yang 4 perkara, yang perkara yang hadas tadi ya, niscaya mengiringilah atasnya tertegak sembahyang dan menyentuh mazhab dan barang sebagainya. Kalau sebab kencing dia atau tidur ya, maka tertegaklah sembahyang dan seumpamanya yang hasil yang tersebut itu dikatakan akan dia hadas, berarti berhadas lah dia. Kata Syekh Ramli di dalam niaya bahwasanya yang dikendaki dengan hadas di dalam bab itu yaitu makna yang kedua, jadi dengan menjadikan idafah pada asbab hadas itu idafah bainiyah. Bermula apabila disebutkan hadas dengan tiada kaitannya, maka yang dikendaki dengan dia hadas kecil 2. Dan telah terdahululah perkataan bahwa tempat hadas kecil itu pada anggota wudu dan tempat hadas yang besar pada sekalian badan. Adapun segala hadas yang membatalkan wudu, yakni yang habis dengan dia wudu, maka itu 4 perkara. Pertama, keluar salah satu dari kubul atau dubur orang yang ada baginya wudu yang hidup, lagi wadih jelas, sama ada sesuatu yang keluar itu ain atau angin. Dan jikalau keluar angin itu daripada zakar atau daripada parat sekalipun, dan sama ada yang keluar itu beradat seperti tahi dan kemih dan mazi dan wadi, atau ada yang nadir, ada yang jarang terjadi seperti batu yang keluar atau kayu atau ulat ya, atau cacing. Dan jikalau dikeluarkannya lah oleh ulat atau cacing, itu akan kepalanya. Cacing tadi cuma mau lihat aja daripada dubur atau kubul, kemudian maka dimasukkannya pula kan dia sekalipun, batal udah ya, udah ya. Cacing keluarnya dari patah nengok-nengok aja, masuk balik dia, batal udah itu ya. Dikeluarkan kepala pada dubur atau kubul, kemudian maka dimasukkannya pula akan dia sekalipun, batal lah wudunya. Dan seperti darah yang keluar daripada dubur atau daripada bawasir yang di dalam dubur, taring di luarnya ya, maka seperti diberilah seperti diri basir itu ya, apabila tetaplah di dalam duburnya, maka keluar ia daripada duburnya, sudah terkeluarlah ia daripadanya, kemudian maka bertambahlah keluarnya itu ya. Adapun orang yang mati, maka tidak batal wudunya dengan keluar suatu daripada kubul atau duburnya. Dan hunsa, kalau mayat pula udah diambilkan wudunya, kentut dia si mayat tadi ya kan, nah, nggak batal wudunya ya. Kenapa dia nggak batal wudunya? Karena udah nggak mukalaf lagi dia. Itu kalau orang mayat, kalau kita sentuh perempuan, yang mayatnya perempuan kita sentuh, kita batal, dia nggak ada batal lagi itu, karena dia tidak mukalaf lagi namanya. Ya itulah, makanya kalau kentut benar nggak batal. Kenapa disebut dalam kitab ini? Ada orang nggak ngerti memang. Dia kentut pula dia mereka nggak guru lagi. Dia tidak kentut lagi. Maka kalau kita sentuh pun dia, kita yang batal, dia nggak batal. Udah. Dan unsa yang muskil, tiada batal wudunya melainkan apabila keluar sesuatu daripada zakarnya dan parat sekaliannya, baru batal dia. Bermula, jikalau dijadikanlah bagi laki-laki 2 zakar
Ini kalau kita besar kayak ini, nah, panjang ceritanya ya. Kalau bisa laki-laki ada 2 zakarnya, atau dijadikan bagi perempuan 2 parat, batal wudunya dengan keluar suatu daripada keduanya, atau pada salah satu daripada keduanya, melainkan kecuali jika ada salah satu daripada keduanya itu zaidah, daging tumbuh dengan yakin atau dengan ihtimal, maka tiada batalah wudunya dengan keluar suatu daripada yang zaidah yang daging tumbuh tadi, melainkan jika ada yang asli itu bertempat, maka yaitu seperti hukum lubang yang terbuka di bawah pusat. Nah, juga demikianlah yang mafhum daripada ibarat tuhfah. Itulah dipahamkan daripada kitab tuhfah. Ini kalau sudah sampai apa seperti ini, kalau begini, ini susah kita pikirin itu. Di bawah pusat perempuan itu ada lubang. Apa itu parat? Ya bukan ya. Jadi masalah mayat perempuan tadi bertujuan sama laki-laki batal untuk laki-laki. Ya. Tentang batalnya itu mau kita negara sudah mati. Kita kan hidup. Yang mati itu mungkin nggak batal si mayat ini udah dia meluduknya, karena dia tidak mukalaf lagi, nggak ditutup syarat lagi dia. Kalau kita hidup batal, kalau bukan muhrim apa ya, nah, itu sebabnya. Terus Erman, kalau nggak paham tanya aja lagi, jangan diam aja. Karena kadang-kadang ada bil kebijakan ya. Ada mayat yang meninggal, jangan harus kena air mata, jangan kena air mata. Najis air mata turbanya. Jangan dengarkan aja bilang kayak itu. Kenapa rupanya Bu? Kenapa rupanya Pak? Air mata itu najis rupanya. Enggak, kok kena air mata. Jadi mandikan itu macam mana yang banyaknya air? Ada alasnya berat gitu ya. Enggak cocok alasannya ya. Dia kena air mata. Karena dia nggak rasakan mati. Kalau dia mati nanti, nah, baru dia tahu. Nggak dilarang orang anaknya nyumpai dia nyium dia. Macam mana rasanya? Nah, biarkan aja lah. Jadi sebelum mati pun kita mesti pikirkan mati nanti macam mana. Pikirkan sekarang, masih hidup sekarang. Ini banyak kali kejadian kayak gitu. Kemarin tuh gitu juga lah, ada orang meninggal di perkami sana, matanya melotot. Sudahnya tuh takut nengoknya. Gimana itu? Setelah Pak, matanya udah sapukan aja baca selawat ya, udah. Itu aja ya. Darah saya yang Pak. Tukang nyabu ya kan, nggak sholat semak namanya. Jadi menakuti orang dia. Kalau kita meninggal dengan husnul khatimah, dengan meninggal yang baik, kita meninggal wajah kita pun senyum. Enak orang nengoknya kan? Enak. Nah kan Zulkarnain pengen lupakannya itu senyum istrinya. Yang mana lagi nih? Yang kedua ya? Kedua perkara supaya diniatkannya pada wudhunya yang dahulu daripada mandinya itu akan sunat mandi. Itu ya, bukan? Oh, bermula ya. Bermula dalil pada batal wudhu dengan keluar tahi dan kemih dan mazi dan angin, maka itu nas Al-Quran dan hadis ya. Hah? Gimana? Bermula dalil yang batalkan wudu dengan keluar tahin dan kemih dan mazi dan angin, maka yaitu nas Quran itu. Itu yang katanya. Keterangan dari Al-Quran. Di Al-Quran itu. Nas itu dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil batal
dalil batal wudu dengan keluar salah suatu yang lain daripada itu, maka itu dikiaskan ya, yakni dikiaskan dengan tahi dan kemih dan masih dan angin itu suatu yang lain daripadanya, daripada tiap-tiap yang keluar ya daripada kubulnya atau duburnya, maka sekalian itu membatalkan wudu, melainkan mani dirinya ya, yang semata-mata yang keluar ya daripadanya pada mula-mula, maka tiadalah batal dengan dia wudunya. Karena apa? Karena bahwasanya telah mewajibkanlah ia akan mandi ya. Kalau keluar mani wajib mandi. Nah, yang terlebih besar pula daripada wudu dengan khusus keadaannya mani, maka tiadalah mewajibkan ya wudu yang terkurung daripada mandi, yang terkurang daripada mandi dengan umum keadaannya. Suatu yang keluar daripada kubul adalah bandingnya seperti zina muhsan, maka itu mewajibkan ia akan rajam yang terlebih besar daripada dera dengan khusus keadaannya muhsan, maka tiada mewajibkan ia akan dera yang terkurang daripada rajam dengan umum keadaannya zina, karena kaidah yang telah termasyhur. Inama awjibul azami amran bin nayubibu wa yujibu wanihima, artinya bahwa saya barang yang telah mewajibkan ia akan yang terlebih daripada dua pekerjaan, tiadalah mewajibkan dia akan yang terkurang daripada keduanya, dan hanya saja mewajibkan haid dan nifas itu akan wudu, serta mewajibkanlah keduanya akan mandi, karena bahwasanya haid dan nifas itu menegahkan keduanya akan sah wudu, maka tiada dapat berhimpun keduanya serta wudu. Bersalah dengan keluar mani, maka salah sertanya wudu pada sudah orang yang susul mani, maka berhimpunlah ia sertanya. Yang mana? Yang mana? Bahwasanya haid dan nifas itu menegahkan yang keduanya akan sah wudu ya. Orang beras besar dia. Tapi kalau kebalikannya, kita ngangkatkan besar nih mandi, nggak usah ambil wudu lagi sah. Jangan ada yang batal wudu waktu kita mandi. Kita mandi wajib nih kan. Nah, jangan ada yang batal wudu. Nanti sepanjang mandi tak boleh ada yang... jangan ada lah. Jadi kalau misalnya awal mandi tersentuh, terakhir enggak bisa. Nggak apa-apa, dia munawar nggak apa-apa. Itu mungkin kalau orang pakai ilmu nggak usah niat, mandi aja dulu. Makanya kalau air sedikit nggak usah niat, mandi aja dulu, ratakan dulu semuanya. Kalau sudah rata nanti kan sedikit aja udah cukup bisa merata semuanya kan. Baru niat, nggak sambil duduk lagi, sembahyang lah sah. Karena sudah terangkat hadas besar, otomatis hadas kecil terangkat, itu maksudnya. Itu Pak, akan bisa Pak, tong besar itu. Itu masuk lagi. Itu yang wajib Pak. Di mana? Ini tong besar itu Pak. Asal lebih dari 2 kurang silakan. Masuk Dah keluar bisa. Atau bak kita buat bak besar, buat bak yang besar. Jadi enggak, kalau air payah air atau mahal air, masuk aja ke dalam bak itu. Izin Ustaz. Itu sah dipergunakan kembali ya? Mau kegunaan untuk apa? Itu kan udah kita Udah mandi ya. untuk mandi. Sah. Tapi syaratnya 2 kulah lebih ya. Iya. Karena tidak merusak air itu, tidak mustamal, tidak apa-apa, semua nggak ada. Cuma caranya kalau mau mandi ke dalam bak seperti itu, bersihkan dulu di luar. Jangan ada nasi, bersihkan dulu lah. Yang bersih dah masuklah. Kalau maksudnya mau gantian kau sama istri kau, ya udah. Gantian deh. Dari itu. Gak boleh ragu kita mengamalkan ini. Seperti ada orang, dia musafir,
Dia mengamalkan mau qasar sholat, zuhur 2 rakaat aja kan. Apa iya nih? Wajib dia mengqasar itu. Kalau ada ragu dia. Mau sembahyang qasar dia atau menjamak ragu dia. Wajib lah waktu itu dia mengamalkannya. Supaya menghilangkan was-was ya. Begitu urusan yang lain. Jadi jangan ada keraguan sedikit. Iya, apa hukum? Kalau ragu berarti nggak yakin. Udah, ambil contoh lain. Kita habis qada hajat, kita cebok kan? Cebok ke tangan kiri, tangan kanan? Kiri. Ya belum tahu tangan kanan nggak ada kan tangan kiri nggak ada kan tangan kanan kan? Udah, siap cebok, berani jilat? Berani, udah bersih. Nah, Berani. kalau berani berarti memang yakin lah kalau udah bersih. Karena ada satu enggak lah. Kenapa? Kau ragu, berarti kau sendiri ragu nggak bersih. Nah di sini kesalahan banyak orang tua. Kadang-kadang nyeboi anaknya. Makanya kita macam kita juga yakin kita bersih, berani kita jilat kan. Ini nggak suruh jilat ya, cium pun nggak. Makruh disuruh cium pun nggak. Yakin aja, yakin bersih, yakin. Apa? Kalau berani kau jilat, berani, berarti yakin ya. Jadi waktu nyeboi anak pun gitu juga. Udah asal jadi aja. Nyeboi, yang lebih parah nyeboi mahit. Masih sama. Kalau nggak sah sembahyangnya nanti. Itu makanya sebenarnya kalau mandikan main ini bukan bilang sebenarnya. Keluarga lah. Nah, keluarga. Istri mandikan suami, suami mandikan istri ya. Suami boleh. Hah? Suami ini boleh. 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 Boleh anak. Ya nggak boleh lah kalau anak. Kalau anak perempuan boleh sama perempuan, kalau laki-laki nggak boleh lah. Boleh. Nah, kalau suami boleh harus aja. Cuman ini kalau kita bikin heboh orang kampung. Itulah pengajian itu lain kali orang tua modelnya kan. Istrinya dia mandikan ya. Padahal hukumnya boleh. Kita nanti saya bilang jumpa kita nanti. Kita mandikan mayat. Sekarang lah sekali banyak perempuan ikut mandikan, haram hukumnya. Nggak boleh. Izin, ini pernah terjadi ya. Anaknya, mamanya meninggal, anak laki-laki yang mampu. Sah itu. Nggak, bukan soal sah, haram hukumnya. Ya perempuan ya perempuan, nah laki-laki lah, gitu ya. Udah pernah saya bilang, nggak bisa itu. Mamanya apa? Ya iya. Medali yang ini kita Baru betul tuh kata Pak. Apa katanya? Karena dia kan punya dalil cuma larangan dia. Nah. Enggak tahu dia. Enggak tahu. Padahal dalil mudah kali padahal. Kalau masih hidup mau mak kau mandikan? Jawab dong. Hah? Itulah dalil yang mudah-mudah aja. Kok payah kali sih? Kenapa deh kok mau mandikan kali? Dia pun nggak bisa jawaban. Kenapa kok mandikan kali? Sayang kali aku sama makku tuh mau mandikan dengan terbuka mata maknya. Lari apa enggak? Lari. Ngokoh kok saya. Jadi semasa hidup pun dia nggak mau. Kita berharap kita sendiri pun nggak boleh. Sehat sekarang ini mulai melihat aurat awak nggak boleh, haram hukumnya. Melihat aurat kita apalagi orang lain. Nah, dia berpikir kacau ini kena ini. Biasa itu aja tengoknya kayak. Haram hukumnya, nggak tanya kenapa. Ada hukum tuh tak budino ya, ikut aja. Melihat aurat kita sendiri pun haram hukumnya. Apalagi orang lain. Kan itu jadi dalilnya. Itu udah. Ya sekarang sudah kita punya sendiri pun nggak boleh kita tengok. Nah orang lain udah. Kasih aku tengoknya aja pula. Haram hukumnya ya. Nah. Kecuali digigit lipan. Ada perutnya. Kalau itu kok nggak kau tengok cari penyakit lah kau. Udah dibilang istri bang digigit lipan tuh bang katanya. nggak boleh tengok dek katanya. Nah, kalau ada perut silakan, kalau enggak jangan.
Udah. Nyesel kau ngaji kan? Enggak. Jadi rumusnya bahwa saya barang yang telah mewajibkan ia akan terlebih besar daripada kedua pekerjaan, tiadalah mewajibkan ia akan yang terkurang daripada keduanya. Jadi memang karena ada sebesar rawa, atau sabun yang ada sekecil sudah terangkat itu. Nah, kalau kita milih silahkan aja nggak apa-apa. Tapi waktu kita mandi wajib, jangan ada menyentuh yang batalkan wudhu. Udah, salah ngambil hadis kecil, apalagi ya meluduk lah lagi ya. Ngerti nggak nih? Kita ngangkat hadis besar, buang angin, berarti berat kecil lah kita. Ambil duduk lagi lah. Kalau nggak ada ya udah tinggal sembahyang aja, gitu ya. Hanya saja mewajibkan haid dan nifas itu akan wudhu serta mewajibkan keduanya akan mandi. Nifas wajib mandi, haid pun wajib mandi. Kita bahwasanya haid dan nifas itu menegakkan keduanya akan sah wudhu. Kalau kita ada lagi haid atau apa, nifas, menegakkan sah wudhu, nggak sah wudhunya, maka telah dapat berhimpun keduanya serta wudhu. Bersalan dengan keluar mani, maka salah sertanya wudhu pada surah orang yang susul mani, maka berhimpunlah ya sertanya. Kayak gitu ya. Udah paham kan? Nah, itulah sebabnya. Inilah kalau udah ngaji kayak gini, jangan sendiri aja kasih tahu mana diajari. Apalagi kau punya anak perempuan, masih ajar perempuan. Kalau zaman kita kemarin nanti nuntut ya. Masalah konfliknya nih, saya ada baca satu hukum, satu masalah. Dia dalam keadaan dalam keadaan sholat. Nah, lagi sholat. Tahan ya kan. Terus keluar kecil lah gitu di tangan karena tahan. Dibilang satu hukumnya sah nggak? Ya. Enggak. Kalau menurut saya batal. Batal lah, jangan sedikit kali kok ini kan. Nah, sekitar. Ada ibu-ibu itu marah kok ditakut sanggel duduknya, dipegang ujung duit gini. Tersentuh juga Ustaznya. Batal lah sebenarnya. Sedikit kali kok udah. Ini sih dari itu. Ya kalau orang salafi udah nggak saya heran lah kalau orang pekongan. Bikin marah wak dulu aja. Batal. Kalau salafi Pak, masa ada kesentuh sama istri batal, sama ayam nggak batal? Iya. Itu enggak, ayamnya batal, mana istri batal? Dan nikah lah kau sama ayam kau bilang. Ayam ibu keluarga. Ya kalian bisa lah nahan diri. Saya nggak usah jumpa kayak gitu, nggak bisa tahan saya diri. Maksudnya nggak apa nafsu lah sama ayam dulu lah. Itu adalah nggak nafsu ada, kalau nafsu dia batal, kalau nafsu ayam nggak nafsu. Ada orang gitu memang. Dibandingkan sama ayam. Kita nyentuh ayam batal apa yaudah? Enggak. Ya kenapa sama perempuan kok batal? Lebih mulia lagi, rawat lagi pada ayam ada. Itu dari alasannya. Masalah ibadah pun gitu. Jadi ada sahabat paling tinggi kita puasa itu 1 hari puasa, 1 hari enggak, atau di puasa 1 hari enggak, itulah puasa Nabi Daud namanya. Jadi ada sahabat, aku tiap hari bisa kok, sanggup aku kok 1 hari. Tiap hari puasa dia. Ngadulah sahabat yang lain sama Nabi, ya Rasulullah si anu tuh puasa tiap hari. Panggil dia kemarin itu. Kau ikut siapa sih kata Nabi? Ikut engkau Rasul, enggak pernah aku puasa tiap hari itu Nabi. Walaupun tahan enggak disuruh, ini sahabat apa hukumnya? Haram. Jadi haram lah hukumnya. Ya orang salat subuh 2 rakaat, kita buat 3 atau 4, sah apa enggak? Haram. Aku mau baca sedikit kali 2 rakaat, aku mau banyak baca. Nah jangan kali lagi, patuh aja lah, tak budi ya. Nah, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3. Kalau enggak 4, 3 aja udah. Isya 4.
Adapun jika keluarlah daripadanya mani yang lain daripada mani dirinya, masalahnya gini kalau kita lihat. Keluar maninya, tapi bukan mani dia ya. Atau keluar mani apa julukannya? Nah, bentar, kita ulang lagi ya. Pelan-pelan aja dulu, bentar. Adapun jika keluar daripada mani yang lain daripada mani dirinya, jadi bukan mani dia ya kan? Mani siapa kalau gitu? Mani istri. Kok nggak teman istri lah? Atau si Eri tahu dia? Yang bercampur dengan mani orang lain atau keluar mani dirinya yang telah masukkannya kan dia ke dalam kubulnya, kemudian daripada sudah keluar ya dahulunya, maka batalah uduknya dengan dia pada 3 surah itu. Kenapa? Karena bahwa saya tiada mewajibkan ia akan mandi, maka mewajibkan ia akan uduk. Mandi tak perlu lagi, mewajibkan uduknya dia, udah batal uduknya ya. Nggak ada kerjaan lah ini namanya ya. Udah keluar dimasukkannya balik. Keluar ambil uduk lah dia, nggak wajib mandi. Tapi keluar mandi enggak, tadi itu yang wajibkan mandi, yang keluar yang kedua ini enggak ya kan, mewajibkan uduk gitu. Ini ngomong ya Pak ya? Hah? Yang mana agak kuat sedikit ngomong kenapa sih? Umur katanya. Hah? Kubul itu apa, Mbak? Nah. Oh iya. Coba kawin, jadi konsentrasi itu penuh. Udah lupa. Lupa bedakan. Kasih tahu lah Jar. Makanya kok sekarang sudah saatnya bertanya kok sama Mujar sekarang. Ayo sepele sama Mujar. Ibadah itu cuma sholat aja. Udah mulai lagi share ya. Iya lah makanya. Masih anak kemarin suruh. Makanya sepele lagi. Ini bukan apa ya, nasihat kan berpahala. Saya nggak ada nasihat yang siapa nih? Kenapa konsepnya kau? Nggak boleh. Nggak jadi kendor Nasihat namanya. leper. Nasihat ustaz ya mantap. Kedua sedikit apa? Nggak paham. Saya di bareng-bareng syasan, saya diam aja. Nggak gitu kali, Ri. Jangan. Ada orang yang boleh kok gitu, ada yang tidak. Besar kali kepalanya nanti kok gitu kan. Itulah kita Nabi itu, kau udah sembelih saudara-saudara dari saudara kau itu kata Nabi. Jangan. Mereka itu ada masalah itu. Saya dimarah-marah syasan, saya diam aja. Mau kau suruh rubah enggak? Ya dimarahin enggak. Jadi mau kau suruh saya ngerubah ngajar enggak? Mau kau ngaji enggak udah. Kayak gila secara saya bisa itu. Masa kasar kan dia pun itu biar aja. Tahan kau ngaji enggak udah. Upaya kali. Enggak ada beban memang. Kenapa gitu? Hah? Karena Yang mana ada beban? Dulu ada pengajian saya itu di Silorukun, 90% orang kaya semua yang ngaji. 90%. Nah, rumahnya pun nggak ada apa, baru orang kaya lah. Nah, syaratnya mahal ini, bayarnya mahal saya bilang. Berapa? Nggak boleh perih. Perih orang tuh kena ada yang meninggal. Ada nggak ngajar lagi, saya berhentikan terus. Kan saya bilang mahal bayarannya, nggak boleh perih. Kan kami bayar, tambah naik darah lah. seakan-akan kita kerja sama dia. Nah, saya bukan cari makan. Dan serupakan. Ini kan cari penyakit. Udah maninya keluar, dimasukkannya balik. Cuma kerja. Itulah nggak ada kerjaan. Siapa ini yang bisa gini? Perempuan bukan laki-laki. Nggak, laki-laki pakai pipet itulah kau.
Jerit lah. Nah iyalah. Keluar dia, batal wudhu. Bukan wajibkan mandi. Ini ada yang jalani seperti ini. Ya kalau nggak ada nggak buat dalam kitab nih. Nah, itulah gunanya bertanya. Maka saya bilang kalau makin banyak kalian bertanya, makin banyak dapat ilmu. Perempuan itu sari makanannya semua di susu, maka ASI itu nggak ada yang bisa ngimbanginya. ASI itu, apapun susu nggak bisa ngatasnya, luar biasa. Sari makanan yang dimakan perempuan itu jadi ke ASI. Laki-laki itu di mana itu? Makanya orang tomak dengan apa itu mani itu diminumnya memang. Kita nggak ada suruh dia. Di situ tumbuhannya itu. Di mana itulah sumber energi segala macam. Luar biasa itu. Sayang dia dimasukkannya mana itu. Nggak disuruh ya. Itu kalau nggak ngaji kacau lah kita. Kan banyak kali anak muda dibuang-buangnya kan. Ada apa nggak? Banyak dibuang-buang. Itulah pada yang dibuang-buang itu calon jenderal, wali kota ya kan, anggota DPR, udah tinggal tukang becak baru jadi anak. Baru nikah, tinggal naik ikan asin lah semuanya. Jalan pun banyak sama sampah. Kok kayak gitu kalian? Kok iya yang jadal-jadal udah habis itu buang semua. Dan jikalau keluarlah mazi perempuan. Nah, simak betul-betul ya. Dan jikalau keluarlah mazi perempuan kepada tempat yang wajib membasuh dia, tatkala mandi jenabah, batallah dengan dia wudunya. Dan jikalau tiada keluar ia kepada zahir parat sekalipun, belum tak keluar daripada zahir parat sekalipun. Dan jikalau keluarlah basah parat perempuan kepada zahirnya, maka ditilik. Jika keluar ia daripada batin dengan yakin, yaitu tempat yang tiada wajib membasuh dia, niscaya batallah wudunya. Dan jika tiada keluar ia daripada batin dengan yakin, maka tiadalah batal wudunya. Nah, dan jikalau beranaklah perempuan pula, padahal adalah anaknya yang keluar itu kering, batallah wudunya dengan dia. Dan seperti demikian itulah keluar mudghah. Karena bahwasanya anak atau mudghah itu jadi daripada mani dirinya. Dan mani yang lain telah terdahulu perkataan bahwasanya keluar mani orang lain itu membatalkan wudu. Inilah yang ditimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Syarah Babdal. Adapun yang ditimatkan Syekh Ramli dalam Ni'ayah, maka bahwasanya tiada batal wudu perempuan dengan beranak apabila ada anak yang keluar itu kering, hanya wajib atasnya mandi juga. Dan jika jadilah anak itu daripada mandi dirinya dan mandi laki-laki sekalipun, karena sudah berpindahlah kepada hewan ya, maka tidak lazimlah bahwasanya dirikan akan dia sekalian hukumnya. Nah gitulah ya. Nah, bermula ya seperti kaji kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Belum ada nih. Hah? Bisa memang